Halo, selamat malam. Ulasan sebelumnya, kita membahas tentang berbagai macam kemungkinan motif dari tindakan kriminalitas, khususnya tentang pembunuhan. Nah, kali ini kita akan mengulas tentang motif yang lebih spesifik dan belakangan ini memang selalu ada saja kasus kriminalitas yang disebabkan oleh hubungan asmara. Baik itu kasus berat maupun kasus ringan. Kita akan banyak berbicara tentang hubungan asmara yang toksik, beracun, atau tidak sehat. Jika ditelisik lebih dalam, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh si pelaku mungkin belum akan memunculkan bekas fisik, tetapi bekas psikis yang ditimbulkanlah yang membuat jati diri menjadi hancur lebur, melebihi kekerasan fisik, karena ini bisa dikategorikan sebagai kekerasan emosional atau psikis. Kali ini kami mengangkat tentang fenomena hubungan gaslighting. Beberapa waktu yang lalu, ada satu fenomena hubungan asmara yang menjadi viral, di mana seorang pria berinisial NC menjalin asmara dengan seorang wanita berinisial R. Si pria ini diduga melakukan tindakan pelecehan seksual ke pasangan wanitanya selama bertahun-tahun, sehingga membuat si wanita hamil 4 kali. Namun begitu, pihak si wanita selalu memilih untuk bungkam selama rentang waktu selama itu. Ada banyak sekali kisah-kisah yang semacam ini muncul, khususnya selama pandemik ini. Banyak dari kita yang ternyata terjebak dalam pola hubungan asmara yang tidak sehat, bahkan beracun. Namun, tidak sedikit juga yang memilih untuk bungkam, entah karena alasan apapun. Kemudian selalu saja merasa bahwa sikap bungkam adalah pilihan yang tepat. Si pelaku berhasil meracuni korbannya dengan berbagai doktrin yang salah. Bahkan, tidak sedikit juga yang akhirnya terisolasi dari lingkungan intinya, baik itu keluarga hingga teman-teman dekatnya. Pelan-pelan kepercayaan diri pun menghilang dan muncullah rasa ketergantungan. Meskipun berulang kali disakiti, dibohongi, tapi tetap tidak bisa bertindak jauh karena sudah terdoktrin dengan pemikiran tidak akan mampu tanpa dia. Oke, sebelum kita lanjut, dukung kami ya untuk terus berkarya dan menghadirkan informasi-informasi yang menarik terkait dengan fenomena keseharian dari sudut pandang psikologis. Kamu bisa ngebantu kami dengan mensubscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng agar kamu bisa memantau updatean kami selalu. Malam ini, kita akan banyak membahas tentang hati-hati, siapa tahu kamu terjebak di hubungan toksik. Selamat menyaksikan! Sebelum kita memasuki pembahasan yang lebih kompleks, kami merasa penting untuk sedikit memberi penjelasan tentang konsep hubungan yang dibahas dalam penjelasan kali ini ya. Hubungan yang dimaksud bisa saja hubungan yang belum atau sudah terikat pernikahan, karena gaslighting bisa saja terjadi di kedua pola hubungan ini. Atau hubungan di tempat lain, seperti di sekolah, tempat kerja, organisasi, dan lain sebagainya. Tidak menutup kemungkinan karena gaslighting pada prinsipnya mempengaruhi hubungan interpersonal, gaslighting terkait dengan kepribadian individu. Kebanyakan kasus-kasus yang muncul adalah di hubungan asmara atau non-pernikahan yang disebabkan karena pola perjalanan yang berbeda dengan hubungan yang sudah terikat. Tetapi bukan berarti di hubungan pernikahan gaslighting ini tidak muncul, malah mungkin kasusnya lebih kompleks. Ditambah lagi dengan adanya anggapan bahwa antara hubungan yang toksik dengan aib keluarga itu tidak ada sekat. Maka pada umumnya status terikat ini menjadi alasan utama pasangan untuk menyembunyikan aib keluarganya. Alasannya klasik, karena ingin mempertahankan rumah tangga. Oleh karena itu, meskipun gaslighting kemungkinan juga banyak terjadi di ranah itu, tapi cenderung masih belum tren untuk disorot. Karena itu, konsep hubungan pada pembahasan kali ini adalah hubungan yang menyeluruh ya, tidak membedakan statusnya. Mari kita mulai dengan membahas tentang apa sih gaslighting dalam hubungan itu. Ada banyak sekali penjelasan tentang gaslighting di internet, dan penjelasan itu mungkin agak sulit dipahami. Kata kunci dari gaslighting adalah manipulasi.
Gaslighting termasuk ke dalam kekerasan secara emosional karena bisa menekan mental seseorang hingga berada di tahap mampu mempertanyakan kewarasannya sendiri. Bahasa mudahnya adalah korban dari pelaku gaslighting akan dengan mudahnya meragukan dirinya sendiri hingga tanpa disadari akan merasa tidak aman. Kehilangan harga diri, persepsi, dan bahkan identitas. Gaslighting juga bisa dikatakan sebagai pengaruh negatif untuk korban tentang dirinya sendiri. Parahnya, pelaku gaslighting mampu membuat hubungan korbannya berjarak, baik itu dengan keluarga maupun teman-teman dekatnya. Satu-satunya akses yang tersedia adalah hubungan ke pelaku. Bisa dibayangkan bagaimana kejamnya hubungan yang seperti ini. Mungkin bagi kita yang sedang tidak mengalami, mudah saja untuk mencerna hal ini. Tapi bagi mereka yang menjadi korban, akan terasa sangat sulit membedakannya dalam hubungan. Semua proses ini terjadi tanpa disadari. Perubahan dari diri korban pun berjalan tanpa disadari. Mungkin hanya orang-orang terdekat yang menyadarinya. Namun itu pun sudah tidak didengarkan lagi. Karena banyak dari korban memilih untuk bungkam, sehingga bisa jadi ada teman atau keluarga yang mengetahui permasalahan, atau mungkin ada yang tidak tahu sama sekali dan hanya merasakan perubahan saja. Dampak dari gaslighting adalah menjadikan pasangan sulit untuk membedakan mana yang salah atau benar. Kebanyakan korban melaporkan, mereka juga merasa kebingungan dan mudah sekali memunculkan perasaan bersalah. Meskipun hal itu bukan salahnya. Pelaku seringkali atau pada umumnya tidak ingin disalahkan dan sangat berupaya untuk mencari berbagai macam alibi untuk melindungi dirinya. Sayangnya, alibinya berbentuk penyalahan terhadap korban, sehingga karena doktrin negatif berbentuk penyalahan dilakukan secara terus-menerus, membuat si korban menjadi ketergantungan, baik secara pikiran maupun perlakuan. Nah, terus apa ciri-ciri dari pelaku gaslighting dalam hubungan? Berikut kami merangkumnya dari berbagai sumber, yaitu 1. Sering berbohong. Biasanya akan dimulai dengan kebohongan-kebohongan kecil yang kemudian akan berkembang menjadi kebohongan besar. Namun, kebohongan ini selalu berujung pada menyalahkan diri korban tentang sesuatu hal sederhana, namun terlalu dibesar-besarkan. Misalnya, perkara tidak mengangkat telepon atau membalas chat. Ketahuilah, pelaku gaslighting ini membuat kebohongan dengan percaya diri sehingga orang yang mendengarkan akan merasa percaya karena seolah dituntun untuk masuk ke dalam pikiran mereka yang dibuat-buat. 2. Sangat mengetahui kelemahan korbannya dan senang bermain-main dengan rasa tidak aman korban atau insecurity. Mereka akan dengan konsisten memberikan kritik terhadap hal-hal yang membuat korban merasa lemah dan tidak berdaya. Misalnya, senang membuat komentar sinis tentang hal-hal yang ditakuti oleh pasangannya. Namun sejatinya, hal ini yang membuat harga diri korban dipermainkan dan secara otomatis akan membuat pelaku terlihat lebih unggul dan benar. Tapi hati-hati juga dengan pujian mereka. Biasanya itu pun bohong dan selalu penuh maksud tertentu. 3. Ketidakkonsistenan antara kata-kata dan perilaku. Bisa dikatakan bahwa pelaku gaslighting ini mampu mengiyakan pernyataan yang ingin kita dengar darinya, dan kemudian tetap melakukan apa yang mereka inginkan sesuka hatinya. Misalnya, seperti seseorang yang suka memberikan janji-janji manis, namun tidak pernah ditepati. 4. Memiliki keahlian dalam memanipulasi hubungan. Tujuan manipulasi ini adalah untuk menjauhkan korban dari lingkungan inti atau terdekatnya. Jadi, mereka berusaha untuk memasukkan berbagai pengaruh negatif yang membuat si korban percaya dan merasa tidak berdaya. Dengan kata lain, si pelaku mampu menutup akses ke berbagai perspektif lainnya di luar diri pasangan tersebut. Sehingga satu-satunya akses untuk mempertanyakan pikiran dan berbagai hal lainnya hanyalah ke pelaku. 5. Suka mempertanyakan kesadaran atau kewarasan korban. 6. Memiliki kecurigaan yang tinggi. Suka menuduh si korban memiliki rencana-rencana atau pikiran-pikiran buruk tentangnya. 7. Semakin lama semakin merasa tidak yakin sama diri sendiri.
Ini adalah dampak yang terjadi secara perlahan dan prosesnya tidak disadari. Tapi ketidaknyamanan yang muncul dari diri sendiri bisa jadi diakibatkan oleh adanya pelaku gaslighting di sekitarmu. Jika kamu merasa perlu untuk bicara, kamu bisa menghubungi kami melalui Instagram, WhatsApp yang sudah ada linknya di bio Instagram, fanpage Facebook, dan email. Kami selalu ada di sini untuk membantumu. Semoga informasi ini bisa membantumu ya. Tetap waspada dan hati-hati dalam menjalankan aktivitas keseharian. Mohon maaf jika ada salah yang tidak kami sadari, dan sampai jumpa di konten kami lainnya. Oh iya, jika kamu memiliki topik-topik tertentu yang ingin kami ulas di YouTube TN, kamu bisa mengirimkan email ke teman.ngobrolmu@gmail.com atau chat kami via DM Instagram. Selamat malam. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya.